dalam sholat itu sebenarnya tradisi yang agar zaman dulu loh ya, untuk menghilangkan kasta. Karena dalam sholat itu biar kaya, miskin, pejabat maupun bukan itu setara, mengikuti imam yang satu. Tidak ada perdebatan, tidak boleh berbicara tentang perdagangan dan sebagainya ketika dalam masjid. Itu pelajaran yang harus kita kaji. Tapi sekarang orang beragama itu dengan ego. Kita sholat itu kan kita disolatkan, bukan kita yang bisa sholat. Hayang ala sholat, jawabannya apa? Nek kakek adan. Ayo, mau tahunya mau riadan. Nah, artinya tidak ada kekuatan, melainkan iya. Ayo podo sholat. Jawabannya kan mboten-wonten daya lan kekuatan kecuali angsal pitulungane Gusti. Berarti sing sholat ya sing nguli pitulungan, sing bisa sholat ya tuh kita, wong kita tidak doyolan kekuatan. Jadi sholat syariat itu sebenarnya adalah untuk kebijaksanaan, untuk tradisi, untuk menuntun orang-orang yang belum memahami, agar untuk mentertibkan. Dalam sholat itu sebenarnya tradisi yang agar zaman dulu loh ya, untuk menghilangkan kasta. Karena dalam sholat itu biar kaya, miskin, pejabat maupun bukan itu setara, mengikuti imam yang satu. Tidak ada perdebatan, tidak boleh berbicara tentang perdagangan dan sebagainya ketika dalam masjid. Itu pelajaran yang harus kita kaji. Tapi sekarang orang beragama itu dengan ego, untuk kepentingannya dirinya sendiri. Aku sholat agar aku mendapat bidadari berapa sehingga mencaci maki orang yang tidak ke tempat ibadah. Harusnya nggak seperti itu. Ada sholat secara syariat, ada sholat secara hakikat, yaitu sholat daim. Kita beraktivitas apapun, yaitu sholat asal kita selalu terhubung dan sadar kepada Tuhan kita. Terkadang orang itu kan lagi sholat, wow, jarang sholat sih. Gitu. Nah, tuh doktrin itu lagi, itu sangat lembut mas. Ya ribuan tahun. Iya, sangat lembut. Dari kecil kita sudah didoktrin dan sebagainya. Tapi sekarang sudah waktunya kita harus mau masuk ke dalam diri kita sendiri semenjak ada COVID. Ada COVID sudah berubah gitu ya. Karena tidak boleh untuk ke tempat ibadah, tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Itu Tuhan kita sedang mengajarkan diri kita semua manusia untuk masuk ke dalam. Tengok tempat ibadah yang ada di dalam, apakah sudah bersih atau masih berantakan. Sehingga kita benar-benar dilarang oleh Tuhan kita lewat cara COVID untuk ke tempat ibadah, agar kita mau masuk ke dalam. Bukan di luar lagi. Bukan di luar lagi. Jadi setelah adanya COVID, kebangkitan spiritual itu banyak. Saya juga rasakan juga. Alam juga sudah berbeda. Emang iya. Karena kebangkitan spiritual begitu, wah luar biasa. Nah, kita kaji kebangkitan spiritual itu sebenarnya adalah kebangkitan hidup, kebangkitan kesadaran. Terkadang kan kita mendengar spiritual langsung ke ilmuwan. Langsung sakti, langsung ini. Itu bukan spiritual, itu supranatural. Nah, kebangkitan spiritual itu adalah kesadaran kita naik. Kita jadi bertanya-tanya, aku ki sopo? Iya, itu sering sekali ya. Masih ya. Itu pintu gerbang. Pintu gerbang. Makanya saya masuk. Terus cari gitu loh. Paling penasaran terus. Kayak kata-kata ini. Ini belum. Gitu terus, Mas. Ya, aku iki hidup bisa baik. Hidup gitu aja. Hidup. Lah kan A I U. Aku iki urip. Dan nek wis ketemu urip maka urup. Urip kudu urup. Lah men bisa urup kudu ketemu urip. Kenali urip yang ada di tengah-tengah dada. Beliau itu tidak jauh. Beliau itu sangat dekat daripada urat nadi. Ya karena hidup kita sendiri. Hidup gitu ya. Kenali yang itu, sadari yang itu. Kita hidup, ya hidupnya siapa? Tapi itu berlaku untuk diri kita sendiri. Oh jadi sampai orang lihat nih. Iya. Saya juga ya
gini aja. Orang saya tadi dari rumah, saya bilangnya apa? Kondangan, Mas. Kalau saya ngomong langsung kayak gitu, nggak boleh. Nah, berarti belum sefrekuensi. Nah, ya belum mendapat dukungan. Iya, secara itu. Tapi ketika kita selalu menikmati nafas, menyadari nafas, terhubung dengan diri sejati, lingkungan kita atau orang-orang di sekitar kita itu akan berubah. Otomatis. Karena pancaran energi dari dalam diri kita yang akan meradiasi ke jiwa-jiwa mereka. Sing mau nih mungkin ngelarang, jadi monggo. Terus yang penting diri kita. Iya, apalagi bapak saya tuh sama agama sangat ini apa? Ketat banget. Kental banget. Apalagi di seorang imam, Mas. Bapak saya tuh imam musola. Dukun ini juga. Dukun pijat maksudnya. Dukun ini. Emang dulunya sih katanya pernah ini ya. Mengalami mungkin supranatural spiritual. Katanya dia pernah meninggal tapi hidup lagi. Lah, ninggal hidup mati lagi suri, gitu mati suri. Itu sebenarnya perjalanan otak. Oh, perjalanan otak ya? Hidup masih ada di dalam. Tapi itu sangat lembut. Tapi otak kita itu enzim. Ada suatu enzim itu seolah-olah naik menembus dimensi. Sehingga katanya bisa melihat ini, melihat isu itu dan sebagainya. Ya surga neraka. Benar. Ini ceritain ke saya seperti itu. Iya. Tapi faktanya saya juga nggak bisa lihat apa-apa. Katanya bisa ada hantu ini. Bisa melihat itu. Itu ilusi. Itu ilusi ya? Ilusi yang tidak disadari. Dan rata-rata mencari hal-hal seperti itu malah. Iya. Tapi tolak ukurnya sih kalau bapak saya itu belum ini ini apa ya? Jadi dia masih kayak temperamental. Jadi masih dia kokoh, kalau dia belum sama dia pokoknya harus sama. Seperti itu. Masih kasar. Berarti kan luka batinnya itu masih sangat banyak. Iya, semua orang yang kecewa, marah, dendam, benci dan sebagainya, berarti mereka itu menyimpan luka batin yang tanpa disadari sehingga mengekspresikan kepada orang lain luar diri. Kalau kan harusnya kan semakin spiritual semakin ini kan. Walasasi. Semakin tenang, bukan semakin liar. Iya. Itu ya karena terjebak oleh energi-energi yang macam-macam. Bapak saya juga laku spiritual katanya. Spiritual. Puasa ngebleng. Nah, puasa mati geni dulu. Itu kan hebat-hebat kan. Iya. Tapi terjebak oleh dimensi 4. Tembus yang itu harusnya. Tapi juga sudah sangat melekat itu susah. Ya kita maklumi saja. Iya, saya juga maklumi saja, biarkan. Namanya orang tua ya, saya tetap di situ, saya tetap ini. Sejelek-jeleknya orang tua tetap harus kita hargai, harus kita muliakan, seperti itu loh. Biarkan makomnya di situ. Apakah kita bertanggung jawab atas jiwanya? Ya tidak. Setiap jiwa itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri masing-masing. Ya kita sebagai mungkin anak dan sebagainya, ya kita salurkan energi ilahi, kita doakan. Tapi dongane kudu terhubung. Malah cenderung emosi minta ini, ngatur ini gitu kan. Ya, saya takutnya seperti itu sih. Berarti itu kan kurang dekapan kasih sayang ilahi. Dekaplah beliau-beliau itu dengan energi ilahi yang disalurkan lewat kita. Jadi kita ya yang harus berkesadaran ya kita. Ya kitanya. Iya. Untuk menyalurkan kepada orang-orang seperti itu. Orang lain biarin kan saja. Punya jalannya masing-masing karena karmanya seperti itu. Iya. Yang penting diri kita. Kita rubah diri kita. Yang nyata ya diri kita sendiri. Diri kita. Siapapun jika diri kita sudah berkesadaran, siapapun orang di sekitar kita akan nyaman. Yang penting diri kita rubah. Biarkan, maklumi saja. Kita doakan, kita salurkan energi welas asih kepada jiwa raganya. Rubah dewek. Jadi luwih lembut. Orang apa mau temperamental Iya. Emosian. Orang masih akan mendukung. Tapi kalau kata-katanya yang bijak. Kata-katanya. Iya. Padahal jika kita sudah paham energi,
kata sebagus apapun, kita akan merasakan energinya. Jika orang tersebut panas, energinya biarpun sangat bijak, panas. Mungkin kalau dipikirin juga masih ini ya. Apa ya gitu mungkin ya. Iya. Aduh, ya seperti itulah. Untuk menemukan yang apa kayak guru yang benar ke arah spiritual itu kan enggak ini Mas. Itu tergantung amal. Tergantung amal. Amal pribadi setiap jiwa, yaitu yang dimaksud karma baiknya lah. Pasti akan dipertemukan sesuai dengan energinya, karmanya itu. Karma masa lalu mungkin pernah mempunyai amalan apa, suatu saat itu akan digantikan. Dengan kita bertemu dengan orang yang baik, dengan orang yang sefrekuensi, itu akan digantikan. Jadi semua itu ya tergantung diri kita sendiri masing-masing, bukan orang lain. Jangan terjebak oleh energi orang lain. Kita coba. Nah, ketika di rumah jagongi biasanya kepiye? Jagung sholat atau apa? Ya bebas. Keseharian. Ya kadang kayak gini. Yang penting sebenarnya ininya. Tegak lurus gitu ya. Agar energi itu mengalir sempurna. Makanya wong Jepang dari kecil itu kan dibelikan alat apa itu yang yang ditarik. Agar energi itu mengalir, makanya cerdas. Kadang itu masih dekluk gini. Kalau dekluk seperti ini, aliran energinya itu terhambat. Tapi karena lurus. Nah, orang sekarang sholatnya ini. Lah kan nekuk. Iya. Seharusnya sholat jejeg. Pandangan. Ketahuan nih. Padahal pikirannya juwine mau ditutup apa ora yo. Wis dikunci apa urung iki. Dan udan dia malah ya kan. Aduh, malah nyalano udan. Padahal asal kita sudah berkesadaran, mendung seperti ini, siapa yang menggerakkan? Yang menurunkan air hujan siapa? Kita mencaci maki. Aduh, lagi meme pari malah udan kepriwe sih? Mencaci maki siapa itu? Wani temen. Sangat berani kepada Tuhannya, mencaci maki Tuhannya tanpa disadari. Ya Allah, menungso. Jadi menungso ya angel. Memang harus sadar. Ya kalau belum sadar emang gimana ya, nggak bisa disalahkan juga. Ya nggak bisa menyalahkan siapapun. Bahkan ya oke lah kita melihat orang itu salah. Kesalahan itu kan jadi pembelajaran untuk diri kita. Ada manfaat. Semua kejadian baik maupun buruk pasti ada hikmah. Jadi jangan menghakimi, salah, jangan. Tapi ambil hikmahnya. Seperti itu tidak disukai oleh orang banyak. Berarti saya jangan seperti itu. Ada pelajaran dari ini. Misal kalau kita sudah tahu nih, misalnya mungkin hidup ini kita alasan mungkin karena karma masa lalu. Terus bagaimana kita menerima bahwa karma itu sedang kita jalankan? Ya kita harus mempunyai kesadaran. Semua apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada tali karma. Jadi terkadang orang udah tahu seperti itu malah nyalahkan karma yang dulu. Kenapa saya ngelakuin ini gitu kan? Tidak bisa seperti itu. Harus menerima. Kenapa? Sekarang kan punya kesadaran. Kenapa saya menemukan seperti ini? Kita harus mempunyai kesadaran. Oh iya, ini karma masa laluku. Dan ini harus aku terima karena ini yang menanam aku sendiri di masa lalu. Munduh waing pakarti. Ya mau tidak mau harus kita terima dengan lapang dada. Dan kita jangan melakukan hal yang sama. Dalam karma itu kita menanam. Kita mengunduh karma dan kita menanam kebaikan. Contoh kita disakiti oleh orang lain, kita jangan marah. Karena kita pernah seperti itu. Ya kita harus menerima. Ya ini tanaman saya sendiri. Dan saya ketika disakiti, saya harus mendoakan dia dengan yang terbaik. Itu kan menanam. Jadi harus punya keilmuan seperti itu, kesadaran, pengetahuan seperti itu. Asal kita sudah berpengetahuan seperti itu, berkesadaran seperti itu, hidup akan menjadi indah. Karena hidup hanyalah permainan dan senda gurau. Masa senda gurau merengut bae kan ora asik. Lah iya makane. Urip nang alam dunya monggo iki dah. Dirasain aja. Justru harusnya kita sangat bersyukur kita telah terlahir menjadi manusia. Karena semua jiwa,
bahkan malaikat, iblis sekalipun itu, para dewa, para dewi itu sangat menginginkan masuk ke tubuh raga jadi manusia. Lah kita yang sudah brojol, mempunyai fisik utuh, diberi akal, diberi rasa, kenapa kita sambat bersulo? Lu apa yo ora melas areng sing cemburu-cemburu kae lho. Dewa dewi, malaikat, iblis dan sebagainya, semua itu ingin menjadi manusia. Karena hanya di dalam raga inilah kita bisa mengenal diri kita. Setelah kita lepas dari raga ini, kesadaran itu mentok ketika kita masih hidup. Jadi tidak ada perkembangan dari sana. Makanya jadi nang surga ngesuk karo Gusti Allah dina Jumat. Karena dina Jumat apa? Hari Jumat itu adalah kita menyatukan seluruh kesadaran jiwa raga kita. Itulah hari Jumat. Jadi hari Jumat kayak ayat yang harus kita baca. Bukan harinya itu. Bukan harinya, tapi makna intisarinya. Satu gitu. Intisarinya. Makanya jadi kan rukun cenderung bedain. Ya. Selasa rukun. Jumat kan 40 orang. 40 orang berarti ke 40. Sifat papat iki kudu dikosongno. Anasir papat iki kudu disatuno, kosong mlebu ruang. Hari Jumat. Kita harus mengikuti imam yang satu, diri sejati. Nah, dalam sholat Jumat begitu banyak orang itu mengikuti semua imam. Tangan kita itu harus berkehendak sesuai dengan imam. Imam di sini. Iya. Sini memerintahkan untuk memberi, harusnya sini memberi. Itu berarti kan sholat jamaah. Jadi sholat jamaah itu adalah keutuhan tubuh kita itu mengikuti yang ada di dalam. Jadi semua yang bersyariat ini itu harus dikaji. Tilik mentah-mentah jadinya fanatik. Jadi fanatik. Aja parak-parak wong kae. Wong kae ora tau ibadah. Anti malah. Ya Allah. Terus gini ya Mas, saya amati itu kalau setiap ada apa ya, niat. Niat secara apa ya? Sadar apa nggak sadar gitu ya. Justru kita malah diuji dengan niat itu Mas. Itu bukan apa maksudnya? Itu sebenarnya keinginan. Oh, keinginan. Yang namanya keinginan, kita mengikuti keinginan, kita pasti akan merasakan penderitaan. Ya menderita dalam berusaha, menderita dalam merasa dan sebagainya, tapi kebutuhan. Oh, harus kebutuhan. Harusnya kebutuhan. Jadi kalau misalkan niat itu seperti apa Mas? Niat itu sejatinya kendek hati. Tapi kita kan niatnya kan sekarang latihan. Iya. Saya niat ini, itu kan sudah hafal-hafalan, sudah dari luar. Padahal niat itu kendek. Kita merasakan kendek, laksanakan. Jadi itu tuntunan. Ini kendek hati, ya gue dawuhe Gusti. Tapi latihannya ya latihan dari kecil ya. Saya niatkan untuk apa? Ya untuk latihan, tapi jangan terjebak di situ. Harus. Karena terjebak situ malah cenderung ujiannya ada terus. Iya. Ya karena kita terjebak. Iya, kayak misal kayak saya mau niat nikah, tapi sampai sekarang ya belum nikah. Iya. Butuh. Lah sekarang menikah itu alasannya apa? Alasannya kalau sekarang nih ya. Mungkin kalau dulu mungkin dulu ya. Kalau dulu kan mencari agar bahagia, tenang, gitu kan. Saya milih sekarang sih ya, kalau sudah ada pengetahuan seperti ini, kan kita sudah bahagia, ingin membahagiakan gitu misalkan. Itu menurut Mas gimana? Ya bisa. Bisa, nggak masalah. Tapi kan dalam pernikahan kita harus benar-benar masuk dulu ke dalam, agar DNA yang akan terturun ke si jabang bayi atau jadi jabang bayi itu akan menarik jiwa yang terpilih. Karena jiwa ini akan ketarik oleh sel sperma dan sel telur sesuai dengan rasa yang tua. Nah sekarang orang hubungan suami istri itu kan rasanya itu nggak tahu apa. Mungkin malah hanya untuk pelampiasan dan sebagainya. Itu kan seperti binatang. Nafsu juga lihat cewek cakep ya gitu ya. Iya. Jadi intinya DNA itu ya Mas. DNA. Agar kita berkembang biak misalnya gitu ya.
Iya, jadi untuk menarik jiwa-jiwa yang akan masuk ke dalam. Ketika kita bermain blaem-blaem, Iya. blaem-blaem. Iya. Itu wajar. Nah, iya, ketika bermain blaem-blaem, rasa kita itu liar, hanya mengikuti hawa nafsu, maka itu akan menarik jiwa yang sesuai dengan rasa orang tua itu. Nah, ketika kita ingin mempunyai anak soleh dan soleha, itu bisa diatur. Bisa diatur. Kita jaga rasa agar selalu bahagia, dan kita nikmati kenikmatan ilahi yang blaem-blaem itu. Kita harus mempunyai kesadaran. Jadi pria dan wanitanya itu harus sama-sama bahagia agar menarik jiwa yang terpilih, yang menjadi anak soleh dan soleha. Jadi ketika mempunyai anak kok nakal, anak kok susah diatur dan sebagainya, introspeksi. Bagaimana sifat karakter kita ketika kita sebelum membuat itu. Gitu ya. Jika kita sekarang nih, mungkin istri kita belum hamil, nah kita selalu dipenuhi oleh rasa jengkel, sehingga ketika blaem-blaem seperti itu pun kita mempunyai rasa yang kebinatangan dan sebagainya, ya otomatis akan menarik jiwa yang secara karu-karuan. Tapi asal rasa kita selalu bahagia dan istri kita selalu bahagia, itu akan menarik bibit unggul, jiwa-jiwa yang luar biasa. Jadi rubah dulu energi dalam diri, karena jodoh itu cerminan diri kita. Dia juga belum menemukan ini nih. Belum kertek nih ya. Cewek juga kayaknya dari lihat ini belum malah gitu. Itu cenderung apa, Mas? Di situ kan terkadang hal seperti itu ada bisa jadi penolakan dalam diri, karena dulu mungkin kita pernah jenenge pacaran kan, yang pernah sakit hati dan sebagainya. Bersihkan dulu rasa sakit-sakit itu. Oke, kita bisa seolah-olah seperti biasa nih, karena kita dulu kan punya masa lalu nih. Iya, pasti pernah diputuskan dan pernah sakit hati. Iya. Sudah dibersihkan atau belum rasa itu, energi yang itu. Terkadang itu belum dibersihkan, hanya dilupakan. Iya. Itu kita melampiaskan mencari yang lain, tapi energi itu masih ada. Buang dulu energi-energi seperti itu agar tidak menghambat jodoh kita datang kepada kita. Yang penting kita mau menikah dan siap menikah. Mau menikah, siap menikah. Tanpa syarat gitu ya? Tanpa syarat. Berubah. Iya. Katakan dalam diri, aku mau menikah dan aku siap untuk menikah. Siap dengan semua apapun itu. Kemarahan istri, mungkin sifat-sifat negatif istri yang akan menjadi istri kita. Malah jadi ketakutan, takutnya istrinya punya sifat ini, kita kan jadi malah takut. Iya. Padahal kita belum tentu. Belum tentu. Seharusnya kita bicara pada diri kita sendiri, saya siap menerima semua sifat karakter istri saya. Nah, kenapa masih terhambat dan sebagainya? Berarti diri kita belum siap. Keinginan kita memang mencari, tapi diri kita itu belum benar-benar siap. Karena ketakutan-ketakutan yang ada di dalam. Karena cerita-cerita dari luar. Kebanyakan pilihan. Terus temennya kemarin misalkan udah menikah, sekarang ribut mau cerai. Itu dia, karena belum ada kesiapan. Maka sebelum kita menikah, kita harus menyiapkan diri kita agar kita mendapatkan jodoh kita itu, ya kita akan menerima apa adanya. Muga-muga ndang mulih jodoh sing dikarepno gitu. Tapi sing dikarepno nang kendeke ati ya sing ngene. Iya, harus bedain. Iya, kalau sekarang itu ya saya sadarin itu memang ada. Saya rasakan itu memang saya rasanya masih milih-milih, misalnya masih takut-takut. Saya rasakan gitu. Hilangkan ketakutan itu dengan nafas. Saya jujur aja sih seperti itu. Enggak lah, saya tutup-tutupin. Nah, ya harus jujur. Harus jujur, utamanya kepada diri sendiri. Ya, aku mempunyai ketakutan dan aku serahkan ketakutan ini kepadamu ya Allah. Serahkan. Agar ketakutan itu dileburkan energinya menjadi netral dan akan diberikan ketangguhan. Tetap semua itu kepada yang di dalam. Rubah semua energi yang ada di dalam. Dengan ya hanya menikmati nafas, duduk seperti ini atau tiduran atau beraktivitas. Nikmati nafas.
Tapi nafasnya itu kalau bisa agak dipelankan. Oh, lebih pelan lagi. Lebih pelan lagi, jangan terlalu kasar.